Hey you, what's up bro, Gang Sob and Lur. Balik lagi di channel Kopi Talks di segmen Underexposed. Kali ini gue lagi di perumahan Graha Grande. Tepatnya kita mau ngeliput kegiatan Hakikat Ciliwung. Mau tahu gimana serunya? Tonton terus, brother. Sekarang gue lagi sama kakak-kakak yang lagi ikutan bersih-bersih Sungai Ciliwung. Nah, bisa dikenalin dulu? Saya namanya Teteh Indah. Sama Teh Ais. Teh Indah sama Teh Iis. Dari mana Teh? Dari Spencer 87. Spencer 87. Emang SMP 1. rutin di sini? Ikut kegiatan ini rutin Baru apa? sih. Oh, baru kali ini ya? Baru karena Kenapa diajak- bisa tertarik? Awalnya diajak sama anak-anak. Oh, Yuk mah yuk ikut katanya. Terus sepanjang jalan tadi saya liatin kayaknya menarik ya. Ya pokoknya untuk mencintai alam kayak seperti kegiatan seperti ini kan kita tertarik untuk membersihkan ya. ya. Nah, terus mudah-mudahan juga dari awalnya kita dilihat sama orang ikut tertarik, lama-lama jadi kebudayaan Indonesia, itu niatnya. Tapi harus diawali. Makanya kegiatan seperti ini sebenarnya bagus. Apalagi untuk Bogor kan ya. Positif banget ya, Bu, ya. Bogor sebagai pemicu ya, Ya. pencetus kegiatan ini. Insya Allah mudah-mudahan Oh, ya. dengan channel apa ini? Kopi Talks, Bu. Dari channel Kopi Tos ini bisa menginfokan, Ya. Mengajak yang lain. menginfokan kegiatan ini ada sehingga masyarakat yang lain tahu ada kegiatan ini dan di lain kali berikutnya banyak yang ikut. Ya, lebih banyak lagi yang ikut kegiatan ini ya, Bu. Nah, sekarang gue lagi sama mbak-mbak manis yang mbak bisa dikenalin dulu namanya siapa? Nama saya Cinta dari SMA 5 kelas 12. Nama saya Nabila dari SMA 5 Bogor kelas Oh, 12 sama. juga. Satu kelas. Enggak beda. Oh, beda kelas. Iya. Iya beda. Oh, beda kelas. Kenapa sih tertarik sama kegiatan Hakikat Ciliwung ini? Dari mbaknya nih. Nggak takut hitam, Mbak? Panas gini. Duluan Enggak sih, enggak takut. Terus kenapa tertarik? kalau tertarik sih biasanya karena kita kan dari pecinta alam nih. Jadi kita kayak membiasakan diri untuk ya salah satunya kan kalau mencintai alam kita menjaga juga Iya. menjaga kebersihan, terus kita kayak ya udah jadi ini kan salah satunya kita upaya untuk menjaga kebersihan di Ciliwung. Jadi kita ikutan aja gitu. Iya. Udah sering juga apa baru kali ini kalau di Hakikat Ciliwung ini? Bersih-bersih sungai kayak gitu. Baru kali ini sih. Baru kali ini. Baru kali ini. Bakal ikut lagi nggak buat nextnya? Insya Allah kalau ada. Pesan-pesannya, harapannya nih Kenapa? buat yang nonton ini. Jaga kebersihan. Ya. Jangan buang sampah sembarangan apalagi ke sungai kan. Tapi mbaknya juga nggak buang sampah sembarangan kan? Iya enggak. Bener ya? Bener. Oke. Pokoknya dijaga kebersihannya ya. Karena kalau kotor juga nggak enak dilihat. Terus kemungkinan bisa banjir juga kan? Ya kan? Apalagi Ciliwung sungai panjang kan, jadi kayak ya berpengaruhnya bukan cuma satu kota gitu juga. Iya. Jadi kayak kita dari Ciliwung 1, 2, 3 itu tetap udah harus dijaga. Dan semoga kegiatan ini makin banyak yang ikutan ya. Halo Pak, selamat siang. Nama siang. saya Fajar Pak. Nice to meet you. Bapak bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Ya, nama saya Yuri Romero, tapi bisa dipanggil Opa Yuri. Opa Opa Yuri. Yuri. Ya, Yuri. Oh. Yuri. Bapak kelihatannya bukan asal Indonesia ya Pak? Pasti enggak. Walaupun pakai masker kelihatan Pak, rada mancung hidungnya gitu Pak.
Bapak sebagai apa Pak nih Pak di Hakikat Ciliwung ini? Ya, Ketua kah, pembentuk, penggerak atau gimana? ya, Hakikat Ciliwung ini ya ini new venture, ini inisiatif dari teman-teman suka peduli lingkungan hidup. Itu termasuk dari Pak Suparno, The River Defender, Pak Arif, warga dari sini Graha Grande dan orang yang suka peduli budaya lokal, dan saya background saya antropologi dan environmental science. Saya dari tahun 2014 saya lebih fokus dengan pendidikan lingkungan hidup untuk anak kecil dan anak muda sampai ke anak muda. Terus kita masalah Ciliwung ya kita sudah tahu ini kondisi sungai ini parah dengan sampahnya. Termasuk dengan 10 sungai paling kotor di dunia. Ya. Ini lucu, saya sampai ke Indonesia tahun 2007 dan saya cinta Indonesia sebelum sampai ke sini karena wah Indonesia banyak cerita, biodiversity, diversitas budaya juga. Tapi dari waktu saya sampai ini realitas beda banget. Sakit hati saya karena saya lihat ini lingkungan rusak banget. Ya. Karena masalah sampah, masalah mismanagement dari sumber alam. Terus dari situ saya mulai komitmen, oke saya mau bantu. Dari tahun 2014 saya memulai program pendidikan lingkungan hidup. Sampai 3 bulan lalu kita mulai inisiatif baru ini Hakikat Ciliwung. Hakikat Ciliwung ini terbentuknya kapan Pak? Ya. Hakikat Ciliwung ini. Ya, Hakikat Ciliwung ini baru, ini anak-anak kecil. Ini Hakikat Ciliwung ini anak kecil, ini kita mulai dari awal Januari itu ya. Januari tahun ini ya Pak? Tahun ini. Dan strateginya kita mau community capacity building. Kita mau orang masyarakat ngerti dan arouse awareness-nya, tapi dari partisipasi langsung. Makanya kita lewat channel-channel budaya ya. Kita mau restorasi ini connection between orang masyarakat dan sungai. Sekarang ini teman-teman masyarakat masih lihat sungai seperti di belakang rumah atau tempat sampah atau yang kotor. Enggak seperti waktu lalu kita lihat sungai seperti wow, indah ya, itu sungai kita main di sungai. Sekarang nggak mau lihat seperti itu lagi. Kita mau mereka balik lihat sungai seperti sungai lagi ya Pak? Ya, seperti belonging ini untuk termasuk merasa memiliki lagi ya dengan sungai. Hari ini tuh ada kegiatannya apa aja sih Pak? Selain bersih-bersih, tadi kan kita udah bersih-bersih Sungai Ciliwung ini, dan nextnya ada apa lagi Pak? Kegiatan hari ini? Ya segini bro, ini kita mulai Hakikat Ciliwung dengan satu program namanya Ciliwung Banjir Cinta. Ciliwung Banjir Cinta itu adalah programnya tiap 2 minggu. Tiap 2 minggu ada. Tiap 2 minggu. Ya, tiap 2 minggu kita bikin aktivitas umum segini. Biasanya full weekend. Sekarang ada sedikit adekuasi karena kita mau ketemu Hari Merdeka besok. Ya, besok ya, kita kemerdekaan Indonesia Pak. Iya, benar. Terus makanya hari ini kita bersih sungai, ada sedikit acara untuk anak-anak belajar sains, ada acara seni, tapi besok kita ada acara bendera. Ini biasanya seperti itu, 2 atau 3 hari acara tiap 2 minggu, tiap bulan ya. Tiap 2 minggu selalu ada kegiatan bersih-bersih ya Pak. Intinya kan bersih-bersih sungai seperti itu. Pak, mohon maaf nih Pak, Bapak asalnya dari mana nih Pak? Saya asli dari Kuba, Amerika Latin. Nah, kalau di Kuba itu apa perbedaannya sama Indonesia, sungainya kayak gimana sih Pak? Oh beda ya, beda. Sangat bersih ya di sana ya? Sangat bersih, tapi juga di Kuba negara kecil nggak ada diversitas dan alam terlalu luas dan hebat seperti Indonesia ya. Makanya saya tadi bilang ini saya shock waktu sampai ke sini karena Indonesia hebat banget, tapi sometimes teman-teman Indonesia nggak tahu punya emas itu seperti itu ya. Mereka nggak tahu peduli karena mereka you guys don't know what you have. Yeah, so beautiful this country. Tapi kebanyakan orang muda kita nih Pak lebih cinta budaya luar daripada budaya kita sendiri. Itu biasa. itu biasanya termasuk dengan berpikir developing country, bro. Ini developing country mereka lihat semuanya dunia di luar lebih aman, lebih keren, gitu lebih cool itu. Eropa, Amerika Serikat apapun. Di negara saya negara simple banget itu ya.
nggak ada masalah lingkungan hidup karena di sana juga nggak ada masalah konsumerisme tinggi itu, konsumsinya ya itu maksudnya masalah konsumsinya nggak ada kuat di sana. Di sini di Indonesia kita masalah waste management ini memulai dari situ karena konsumerisme tinggi banget. Konsumerisme ini termasuk dari orang suka beli semua, mereka nggak ngerti untuk beli what you really need. Kita di luar ini kita punya dunia untuk berapa banyak jajan, sace kecil-kecil ini semua orang yang pakai ini cumi itu. boros ya Pak, orang kita maksudnya? Ya, ini termasuk juga itu dari industrinya iklan semuanya itu untuk mereka bilang ini dengan bahasa mereka bilang ini consumer convenience. It's no consumer convenience, itu cuma bisnis mereka. Iya, bisnis. Bisnis. Karena contoh ya, ini contoh saja ini kecil banget, ini mungkin mereka bisa ada solusi beda. Tapi kalau kita lihat inventory sampahnya yang paling banyak dari saja kecil, Indomie, itu semuanya itu pasti orang masyarakat kita belum siap untuk ngerti di mana strategi untuk kurangin sampah dari mereka. Ya. Masih pada cuek ya Pak ya orang kita tuh ya. Masih buangnya sembarangan ke sungai saya. Ya. Biasanya dengan bahasa teknikal itu kita bilang ada dua kind of solution. Ini ada solusinya dari consumer side ya dan producer side ya. Kan ini kita kan lagi ada PSBB ya, kalau di Indonesia ini PSBB Ya. ada pandemi. Nah, ini terhalang nggak sih Pak kegiatan ini atau gimana? Ada perubahan atau gimana? Kita diskusi banget itu Mas, ini sebelum mulai strategi itu karena kita mulai sudah ada masalah pandemi. Itu pasti kita nggak mau main dengan risikonya. Kita nggak mau create problem, we want to solve problem. Tapi ini aktivitas outdoor. Ini aktivitas untuk synergize dinamika budaya dan sosial. Kalau kita main aman, kita bisa dipakai, masih bisa dipakai. Masih bisa bikin aktivitas seperti ini kalau kita follow up ini protokol kesehatan, gunakan masker, hand sanitizer, kontrol semuanya. Ini aktivitas outdoor, ini bagus sekali. Ini mungkin termasuk benar-benar dengan konsep ini new normal. Ya, new normal. Yang penting kita jaga kebersihan juga pas beresnya Pak, kayak cuci tangan, terus pakai masker, kayak gitu kan. Bro. Kita nggak bisa tutup dunia kita untuk dunia lain. Ya, kita mau cobain, ayo kita masih jalan dengan aktivitas normal, tapi dengan kondisi ini. Ini pasti beda. Ini aktivitas ini aman banget kalau kita follow up ini protokol kesehatan. Soalnya outdoor juga ya Pak. Outdoor. Aman. Nah, harapannya buat ke depan buat Hakikat Ciliwung ini apa? Ini bro, dari saya pribadinya, okay. Ya dari saya pribadi ini harapan saya bisa lihat anak-anak balik main di sungai, dan saya tidak ada rasa takut. Sekarang saya suka lihat anak-anak main air di sungai, tapi saya masih punya rasa takut. Takut di mana? Karena sungainya kotor mungkin ya Pak? Iya. Sungai kotor, kualitas air kotor. Betul Pak. Ini cuma kota Bogor aja punya lebih dan 5.000 rumah tangga flushing the toilet langsung ke sungai. Bukan pakai sakti tank. Ini semuanya kotoran manusia di sungai. Ini airnya full of E. coli dan salmonella dan bakteri-bakteri tidak bagus. Itu risiko tinggi untuk anak-anak kita. Ini harapan saya pribadi ya. Harapan dari Hakikat Ciliwung, kita bisa bawa orang masyarakat kita main ke sungai dan peduli sungai sendiri, spontaneous. Ya, ini termasuk dengan balik ke budaya mereka. Ini seperti budaya Sunda. Budaya Sunda ini mereka akar dalam banget dengan peduli lingkungan. Orang Sunda ini biasanya ada a lot of connection with the environmental situation. Tapi sekarang kurang. Kita mau restorasi local wisdom, restorasi budaya lokal. Itu harapan Hakikat Ciliwung dengan program kita. Semoga makin luas juga ya Pak jangkauannya dan
yang peduli sama sungai juga makin banyak ya Pak ya. Pasti. Partnya atau dinamikanya kita solusinya nggak dari bersih aja. Makanya kita kerja sama orang masyarakat. Engaging orang masyarakat untuk mereka peduli, cinta lagi. Kita nggak bisa peduli kalau nggak cinta dulu. Ya, betul. Benar kan? Nah, kita mau mereka cinta sungai lagi, melihat sungai seperti wow, I love my river, you know? Ya. Ini mohon maaf ya, ini orang luar dari Indo aja peduli sama lingkungan Indonesia kan. Masa orang kita cuek ya Pak? Malu dong Anda. Ya untuk teman-teman orang-orang masyarakat, teman-teman nonton nanti video ini, ya cuman tinggal ikut aktivitas seperti ini. Saya nggak mau judgment, saya cuma mau ngerti. Ada berapa banyak teman mereka belum ngerti realitas ini karena belum ada interaksi. Oh iya, belum ada interaksi. Belum ada interaksi dengan realitas ini. Kalau mereka ada sistematik interaksi dengan realitas ini pasti masuk komitmen itu untuk mereka peduli sendiri. Terus saya bilang, ayo kita buka Hakikat Ciliwung buka ini acara tiap 2 minggu. Bisa ikut ke Geraha Grande, sektor 5 sampai ke sektor 6 untuk kita main, acara budaya, acara santai aja, bersih sungai, santai aja untuk kita lihat spasi sungai seperti an extension of our own house, ekstensi dari rumahnya, dari situ. Ya, buat teman-teman buruan acaranya 2 minggu sekali, datang aja ke Geraha Grande ya Pak, ini ya namanya. Bisa di follow juga Instagramnya Hakikat Ciliwung, bener ya Pak? Hakikat Ciliwung.